Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik, Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas akuntansi sektor publik tentang mengkritisi laporan keuangan pemerintah suatu daerah, yaitu daerah Banyuwangi. Baik, langsung saja untuk soal pertama, yaitu berapa sih nilai total pendapatan APBD daerah tersebut, berapa juga nilai perubahan pendapatan APBD-nya, berkurang atau bertambah ya? Jadi hasil analisis kami, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan tahun 2024 tetap melampaui target anggaran yang ditetapkan, yaitu lebih dari 100% dari total anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah tetap tergolong baik. Penurunan kecil ini kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan pajak daerah, perubahan transfer dari pemerintah pusat, atau faktor ekonomi makro. Jadi kesimpulannya, pendapatan daerah pada tahun 2024 relatif stabil. Meskipun sedikit menurun dibanding 2023, namun masih mampu mencapai bahkan melampaui target yang sudah direncanakan. Lanjut ke soal kedua, berapa nilai total belanja APBD daerah tersebut dan berapa nilai perubahan belanja APBD-nya berkurang atau bertambah? Analisis dari kami, jadi penurunan belanja menunjukkan bahwa tidak seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan proyek, efisiensi anggaran, atau proses administrasi yang belum optimal. Rendahnya serapan belanja juga mencerminkan masih adanya ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah belanja daerah mengalami kontraksi cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar program pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Berapa nilai total penerimaan pengeluaran pembiayaan APBD daerah Banyuwangi dan berapa nilai perubahan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan APBD-nya, berkurang atau bertambah? Jadi kesimpulan dari hasil analisis kami, secara keseluruhan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan secara drastis dibanding pada tahun 2023. Tidak adanya pengeluaran pembiayaan mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan pada tahun tersebut. Namun rendahnya realisasi pembiayaan neto menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap silpa dan sumber pembiayaan lainnya semakin berkurang, sekaligus dapat menjadi sinyal keterbatasan fleksibel fiskal. Lanjut ke soal keempat, berapakah hasil realisasi pendapatan daerah terhadap anggaran tersebut? Jadi hasil analisis yang kami dapatkan adalah capaian realisasi pendapatan sebesar 102,40% menunjukkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan berjalan dengan cukup baik. Kelebihan realisasi ini dapat berasal dari meningkatnya penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi, atau penerimaan transfer yang lebih besar dari perkiraan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas perencanaan pendapatan dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Jadi kesimpulannya, pendapatan daerah pada tahun 2024 tergolong sangat baik karena berhasil melebihi target, sehingga dapat memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan. Soal yang kelima, berapakah hasil realisasi belanja daerah Banyuwangi terhadap anggaran?
realisasi belanja sebesar 89% menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Artinya, masih terdapat sekitar 11% anggaran yang tidak terserap. Rendahnya serapan belanja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterlambatan pelaksanaan program, efisiensi anggaran, perubahan kebijakan, atau kendala administrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pelaksanaan belanja daerah tahun 2024 tergolong kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran agar serapan belanja di tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Lanjut soal yang keenam, apakah terjadi surplus atau defisit? Oke, jadi hasil analisis dari kami yaitu surplus terjadi karena realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif sehingga pendapatan dapat menutupi seluruh belanja dan masih menyisakan kelebihan anggaran. Faktor-faktornya adapun faktor utama penyebab surplus ini antara lain yaitu pertama adalah pendapatan melampaui target, yaitu realisasinya lebih dari 100%. Kemudian yang kedua adalah belanja tidak terserap sepenuhnya, realisasinya hanya 89%. Jadi kesimpulannya, keuangan daerah pada tahun 2024 berada dalam kondisi surplus yang mencerminkan stabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Kelebihan ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan tahun berikutnya atau sebagai cadangan fiskal daerah. Lanjut ke soal ke-7, pajak daerah apa yang menjadi penopang pendapatan pajak terbesar? Jadi hasil analisis dari kami, jadi pajak daerah sendirilah yang merupakan penopang terbesar dalam struktur PAD, yang dimana nilai realisasinya yang mencapai hampir 300 miliar menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah menjadi sumber utama dalam menunjang kemampuan fiskal daerah. Jadi tingginya kontribusi pajak daerah menandakan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor konsumsi dan kepemilikan aset seperti kendaraan, memberikan dampak terbesar terhadap pendapatan pemerintah daerah. Jadi kesimpulannya adalah sumber pendapatan pajak daerah Banyuwangi paling dominan adalah pajak daerah itu tersebut karena memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dibandingkan jenis pajak yang lain. Oke, lanjut aja ke soal yang ke-8. Pajak daerah apa yang paling lemah realisasinya? Apa ya? Jadi hasil analisis dari kami yaitu presentasi realisasi sebesar 87,70% menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, retribusi daerah merupakan yang paling rendah pencapaiannya. Rendahnya realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor nih. Yang pertama adalah terbatasnya pemanfaatan layanan publik yang dikenakan oleh retribusi. Yang kedua adalah rendahnya kepatuhan pembayaran. Atau yang ketiga adalah sistem pemungutan yang belum optimal. Jadi kesimpulannya, jenis penerimaan daerah dengan realisasi terlemah pada tahun 2024 adalah retribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan sistem penagihan agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat lebih maksimal di masa mendatang. Setelah menjawab soal-soal yang tadi, kita langsung ke soal yang terakhir yaitu lakukan improvisasi untuk mengkritisi angka-angka lainnya yang sekiranya perlu dikritisi. Jadi selain pertumbuhan PAD yang rendah, terdapat beberapa angka penting lain yang patut dikritisi, yaitu total pendapatan daerah yang mencapai 3,37 triliun, namun PAD-nya hanya berkontribusi kurang dari 18%. Ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Di sisi belanja pegawai sebesar 1,1 triliun jauh lebih besar dibanding belanja modal yang hanya 528 miliar, yang dimana ini menunjukkan orientasi anggaran yang lebih berpihak pada birokrasi dibanding pembangunan pertumbuhan PAD yang hanya 5,25%. Menandakan lemahnya inovasi pendapatan. Sementara itu, BUMD hanya menyumbang kurang dari 4% PAD.
yang berarti belum mampu menjadi pilar ekonomi daerah. Ironisnya, daerah memiliki aset lebih dari 4,2 triliun, namun belum mampu mengonversinya menjadi pendapatan yang lebih produktif. Baik, demikianlah video presentasi dari kelompok 11 dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf, kurangnya dari kami sendiri, lebihnya dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye-bye semua.